Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah pembelajaran sosial Albert Bandura, mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri atas nama Misbah, dan di samping saya Gina Rahmatia dan saya Dina Aulia. Masuk kepada tujuan pembelajaran sosial Albert Bandura, yaitu untuk memberikan informasi tentang teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh psikolog yang bernama Albert Bandura, memberikan pemahaman tentang metode yang digunakan Bandura dalam membangun teori, serta memberikan informasi tentang praktek pembelajarannya. Pengertian teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial memiliki arti merupakan salah satu teori belajar yang menyatakan bahwa perilaku yang baru dapat dibentuk dengan cara mengamati dan meniru perilaku orang lain. Dasar pemikirannya adalah belajar dengan cara mengamati perilaku individu, dan sebagian perilaku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh orang lain. Kepada materi selanjutnya, dipersilahkan. Baik, di sini ada komponen proses pembelajaran. Jadi menurut Bandura, dia mengemukakan 4 komponen dalam proses belajar meniru melalui pengamatan. Jadi, yang pertama itu ada atensi, atau yang bisa dikatakan yaitu memperhatikan. Sebelum melakukan peniruan terlebih dahulu, orang ini menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Keinginan untuk meniru model karena model tersebut memperlihatkan atau mempunyai sifat dan kualitas yang hebat. Dan kedua ada retensi, atau yang bisa dikatakan dengan mengingat. Jadi setelah memperhatikan tadi dan mengamati suatu model, maka pada saat lain memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Nah, yang ketiga itu ada memproduksi gerak motorik. Jadi di sini dia supaya bisa memproduksikan tingkah laku secara cepat seseorang yang harus sudah bisa memperlihatkan kemampuan yang motorik. Dan yang keempat ini ada ulangan, penguatan, dan motivasi. Ini mengulang suatu perbuatan untuk memperkuat perbuatan yang sudah ada agar tidak hilang, disebut dengan ulangan penguatan. Lalu kemudian ada permasalahan dalam proses pembelajaran. Di sini social learning theory adalah teori yang mengenal perilaku belajar manusia yang pada intinya menganggap belajar dilakukan secara internal dan oleh individu dengan cara melakukan observasi terhadap perilaku kelompok sosial. Contohnya seperti belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman yang langsung. Dan yang kedua, melalui observasi orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga banyaknya yang mungkin diikuti dengan hubungan dan penguatan. Selanjutnya yaitu ada penerapan teori. Jadi penerapan teori pembelajaran sosial merupakan teori yang digagas oleh Albert Bandura. Teori ini pada hakikatnya menekankan pada proses pemodelan atau peniruan. Dalam konsep sentralnya yaitu keteladanan telah diterapkan sejak lama karena lembaga tersebut merupakan pondok pesantren yang mana nilai-nilai keteladanannya harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Gina Rahmatia. Iya, ada konsep pembelajaran yaitu reciprocal determinism, pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik secara terus-menerus. Yang kedua ada beyond reinforcement. Bandura memandang bahwa jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilih-pilih untuk dibangun kembali satu persatu, maka bisa jadi orang tersebut malah tidak belajar apapun. Yang terakhir ada self-regulation. Regulation konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri atau self-regulation. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip teori. Prinsip-prinsip teori sosial Albert Bandura antara lain determinis reciprocal. Menurut Bandura, reciprocity penting dalam menentukan suatu tingkah laku. Dan yang terakhir adalah metode. Teori belajar sosial ini menggunakan metode penjelasan, reinforcement eksternal, dan penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana proses pembelajaran dari orang lain.
Dan Bandura menjelaskan bagaimana pribadi seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain. Ya, Baiklah, terima kasih. Sampailah kita di penghujung pada presentasi pembelajaran ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.